Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Rabu tanggal 20 April 2022. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa MC Saham mengadakan grup premium khusus yang disertai oleh berbagai fasilitas menarik, mulai dari pembelajaran khusus analisa teknikal, konsultasi emiten, live webinar, signal trading, portfolio review, e-learning, dan masih banyak lagi. Bagi teman-teman yang tertarik bisa langsung join di grup Telegram dulu, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa acuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk memperbelikan dan memperjualkan saham. Hasil analisa saya perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join di grup Telegram saya. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc_saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe dan like-nya, serta jangan lupa untuk tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, kita langsung saja memasuki dari kondisi ISG. ISG masih di dalam inside bar-nya dengan range 7145 hingga 7320. Oke, untuk kondisi ISG sendiri, kalau memang dia berhasil breakout 7145, ya berarti ada potensi untuk turun kembali ke area support selanjutnya, kurang lebih ya di area EMA 90-nya ya, di harga 6.860. Ini support yang paling kuatnya tuh ya di arah sana. Jadi ya jangan sampai ISG break 7145, kalau bisa ya break resistance inside bar-nya 7320, lalu lanjut naik lagi ke 7.500. Mungkin segitu dulu prospektus dari kondisi ISG. Oke, kita next. Di sini ada saham ESA. ESA closing di 1280 dengan posisi auto reject bawah. Ya memang sedikit memusingkan ya untuk ESA ini, karena gini ya, faktor pertama, untuk ESA meskipun harinya auto reject bawah, ya tapi memang tetap diiringi dengan volume yang lebih tinggi. Ya kalau memang ini volumenya nggak seberapa tinggi, ya masih ada harapan. Tapi kalau memang volumenya tinggi seperti ini, ya memang perlu dibawa turun terlebih dahulu kalau menurut saya ya. Itu dari sudut pandang saya, mungkin ESA ini perlu dibawa turun terlebih dahulu. Kita lihat terlebih dahulu dari range inside bar-nya. Di sini kan ada inside bar, ya. Perhatikan. Ini ada range inside bar di harga 1.275. Ini merupakan range inside bar. Oke ya. 1275 hingga 1610. Kalau memang seumpamanya ESA berhasil break 1275, kemungkinan besar ada potensi untuk koreksi lagi nih. Ya memang koreksinya sedikit berat ya. Ini sedikit berat kalau saya bilang. Mungkin next ke 1215 ya. Menyentuh di EMA 21, ya kita berharapnya EMA 21 yang garis biru ini bisa ESA bisa kembali retest atau membuat rejection seperti itu ya. Tapi kalau memang EMA 21 di break, kemungkinan next targetnya di EMA 34-nya di harga 1115. Ingat ini moving average eksponensial yang dimana terus bergerak. Ya kita berharap saja nggak sampai di EMA 90 reversalnya dari ESA ya. Kita berharap di EMA 21 atau paling nggak mentok di EMA 34 dia bisa reversal, itu sudah bagus. Jangan sampai nanti menunggu di EMA 90, ini terlalu jauh sekali di 825 ya. Jadi untuk ESA mungkin segitu dulu ya prospektusnya. Ya semoga saja bisa naik lah ya. Oke, untuk ESA mungkin segitu dulu. Kita next di sini ada saham ADMR. Untuk ADMR hari ini auto reject bawah. Ya dia juga sudah berhasil break daripada range inside bar-nya, ya, dimana kita ketahui sendiri untuk range inside bar-nya di harga 2860. Ini merupakan range inside bar ya, dan ini kalau saya bilang ADMR sudah menciptakan swing high valid ya, karena area support di 2860 ini berhasil di break nih. 2860 berhasil di break dengan volume yang cukup tinggi, auto reject bawah. Ya, ini sudah adanya swing high valid. Kemungkinan ada potensi lanjut turun lagi ke 2680 atau next juga bisa di arah sini 247 2500 di arah sana. Kita coba cek dulu dari broker summary ADMR.
Yang akum ada CS, XL, AK, distribusi ada KI, AZ, dan CC. Ya, perhatikan di sini rata-rata 2967, 2834, 2948 untuk ADMR. Next, di sini ada saham MNCN. Oke, untuk MNCN tuh. Nah, ini ya menarik ya untuk MNCN. Dia berhasil break area trendline dengan volume yang cukup besar. Nah, kalau seperti ini kemungkinan ada potensi lanjut naik lagi ya di MNCN ini. Ini 1020 berhasil di break ya dengan volume yang cukup besar. Ada potensi untuk lanjut naik sih untuk MNCN ini ya. At least targetnya di 1080 ini masih possible untuk kecapai, atau enggak di 1065 itu masih possible kecapai. Jadi kalau yang mau taking profit bisa di area sana saja. Ya ini sebenarnya sudah memasuki area taking profit. Ya 1065 hingga 1080 bisa dijadikan patokan sebagai area taking profit. Mungkin untuk MNCN segitu dulu, prospektusnya masih bagus. Kita next di sini ada saham XL. Untuk Excel closing di 3180 dengan persentase plus 7,8%. Excel juga ya volumenya juga cukup tinggi ya teman-teman ya, naik 7% itu tinggi banget. Dan untuk Excel kalau memang seumpamanya Excel berhasil break 3200 ya ada potensi lanjut naik lagi tuh ke area 3370. Ya 3370. Ya, tapi kalau memang seumpamanya Excel membuat rejection di 3200, kemungkinan besar ada potensi terjadinya koreksi ke area 3000-an. Ya, jadi untuk Excel kalau dia seumpamanya berhasil break 3200 lanjut ke 3370. Kita next di sini ada saham Hope. Hope naik terus nih ya. Kita coba cek dulu dari broker summary-nya mulai dari tanggal 14 April. Volume hari ini juga cukup tinggi ya untuk Hope ini. Oke. Nah, di sini CS masih Hope. Di sini YP masih punya barang rata-ratanya 11M ya. Dan untuk buying average-nya di 193,8, NI juga masih punya barang. Ya, perhatikan saja yang menjadi sorotan seharusnya YP nih, rata-ratanya 193,8 dan hari ini close-nya di 230 yang dimana YP punya average cukup bawah ya. Kalau mau dibanting turun pun harusnya masih bisa. Oke, jadi untuk Hope segitu dulu. Kita next di sini ada saham Buka. Buka closing ditutup dengan persentase plus 11% tuh ya. Untuk Buka ini dia nggak jadi turun ya, meskipun secara stokastik kapan hari kan memang kelihatannya mulai dead cross ya. Tapi kalau menurut saya dengan kondisi Buka seperti ini sedang dalam posisi prima ya. Karena ini berpotensi untuk membuat pola inverted head and shoulder. Tapi kalau yang mau beli sih bisa buy ketika dia break 394 atau harga 400 saja. Bisa coba lah untuk beli, nanti targetnya di harga sini 508 tuh targetnya. Masih possible untuk kecapai ya. Jadi sebenarnya untuk Buka ini masih menarik ya, kalau dia berhasil break 400 atau 394 ini bolehlah untuk coba entry. Gitu dulu untuk Buka. Kita next di sini ada saham BBRI. BBRI hari ini naik 6% ya, confident sekali hari ini naiknya, volumenya juga cukup tinggi. Dan ya seperti yang kita duga 4730 berhasil di break. Mungkin ya, ini mungkin BBRI bisa jadi nyentuh ke harga 5.000 ya. Ini targetnya di 5.000. Tapi kalau memang koreksi dulu ya koreksinya di 4730 sebagai area supportnya. Tapi seharusnya masih bisa lanjut naik sih di BBRI. 5.000 ini masih possible untuk capai karena secara stokastik pun itu masih ada potensi lanjut naik. Oke, untuk BBRI segitu dulu. Kita next di sini ada saham Agro. Agro hari ini closing di 1060 dengan persentase plus 4,95%, dan sementara untuk Agro juga kelihatannya sudah mulai golden crossing, tapi ya harganya masih di sana-sana saja ya. Untuk Agro jangan masuk dulu selama dia nggak menciptakan swing low valid, jangan masuk, bisa wait and see. Kalau memang dia sudah break 1105 ya barulah boleh spekulatif masuk karena sudah terciptanya swing low valid. Gitu dulu untuk Agro ya, masih wait and see. Kita next di sini ada saham Bevin. Bevin hari ini closing di 1285 dengan persentase plus 1,18%. Untuk Bevin masih di dalam range daripada inside bar-nya ya. Untuk Bevin, range inside bar-nya di sini
12.70 hingga 13.15. Jadi kalau memang Bevin berhasil break 13.15, ada potensi lanjut naik lagi ke 13.75. Tapi kalau memang Bevin break area support 12.70, ada potensi lanjut ke 12.40 untuk koreksi harganya ya, seperti itu. Kalau yang mau beli sih bisa tunggu saja di EMA 90, diiringi dengan momentum yang bagus, seharusnya masih oke kalau mau coba untuk entry. Oke ya, segitu dulu untuk Bevin. Kita next, di sini ada saham Siko. Siko atur Jack bawah terus ya, setelah IPO ini malah trap ya, ini malah trap. IPO malah ditutup pertama kali atau hari pertama sudah minus seperti itu. Kita coba cek dulu untuk Siko karena secara taktikal ya nggak bisa, mau gimana. Siko lihat yang aku ada EL, YJ, CC ini retail berusaha fight ya. Sementara yang distribusi ada MG, YP, AG ini besar-besar ya distribusinya. Jadi untuk Siko ya retail masih fight ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada saham BRIS. BRIS closing di 15.55, boleh dipertahankan ya untuk BRIS. Tapi ya memang secara momentum di sini kelihatannya dead crossing, tapi selama BRIS bertahan di atas 1.500 masih boleh dipegang. Ya, ini juga sudah menyentuh 16.70 targetnya. Untuk BRIS, ya kita coba cek dulu. Oke, jadi untuk BRIS, perhatikan selama bertahan di atas 1.500 boleh di hold ya. Untuk BRIS mungkin segitu dulu, itu karena kuncinya. Kita next, di sini ada saham Suli. Ini Suli setelah harganya mati di harga 50, alhasil sudah mulai dari tanggal 18 April berhasil rebound ya. Ini dengar, ya kita coba cek dulu lah dari broker summary-nya ya. Mulai dari tanggal 18 April. Ini kita lihat saja mulai dari akumulasi ada volume kecil ini. 5 April ya. Kita coba cek dulu. Kita coba cek. 5 April YP, SQ ya. Perhatikan sendiri ini yang masih punya barang di Suli ya. Suli. Tuh perhatikan di Suli ini yang masih punya barang ya. Terutama ada PD nih retail. Rata-ratanya 78,7, yang distribusi ada KKTP, yang distribusi mungkin pemain lama-lamanya ya yang kesangkut hari ini sudah mulai distribusi lah. Untuk Sulis gitu dulu. Kita next, di sini ada saham Antam. Antam closing di 2820 dengan persentase min 1,05%. Sebenarnya bersyukur untuk Antam. Tadi meskipun di bawah turun ke 2740, tapi ya memang masih bisa menguat ya, masih bisa menguat. Alhasil closing-nya tetap di atas 2820, tetap di atas supportnya. Kalau memang tadi semuanya kejadiannya ditutup di atas di bawah 2740, berarti sudah adanya swing high valid yang dimana kurang bagus pertandanya. Tapi untuk Antam ya bagus, masih bisa diangkat naik. Semoga saja lah lanjut naik ke 2.990 dan kita bisa menikmati cuannya. Untuk Antam ya ini sudah mulai kelihatan dead cross sedikit sih. Ya, jadi untuk Antam masih bisa dipantau lah. Kalau memang koreksi, mungkin target koreksinya di EMA 21 yang garis biru ini. Oke, mungkin untuk Antam segitu dulu. Kita next, di sini ada saham MTDL. MTDL closing di 730 dengan persentase plus 1,39%. Ini sebenarnya sudah di area taking profit ya. Menurut saya kalau memang teman-teman bisa TP, ya segera TP, tapi ya dianalisa kembali. Karena kalau memang secara stokastik seperti ini, kemungkinan besar ada potensi ingin mencoba retest kembali di EMA 90-nya, yang dimana di harga 690 atau 700 lah di area sanaan. Untuk retest kembali baru bisa naik lagi. Kalau memang bisa memaksimalkan profit, ya kenapa tidak? Jadi untuk MTDL sebenarnya sudah di area taking profit, bisa diatur sendiri ya. Kita lanjut, di sini ada saham AGRS. Untuk AGRS ini masih turun terus tuh, ya. Ini strong downtrend ya kalau saya bilang. Masih belum ada pertanda yang bagus di AGRS secara teknikal, tapi kalau mau saya lihatkan secara broker summary ya bisa. Ya, ini masih nggak bagus sama sekali kalau mau di hold ya untuk AGRS. Better berani untuk pindah ke saham lainnya yang berpotensi daripada stay di AGRS yang masih downtrend. Untuk AGRS perhatikan di sini ya, secara broker summary-nya sudah saya berikan, bisa di screenshot, bisa diperhatikan. Oke, untuk AGRS gitu dulu. Kita next, di sini ada saham Sido.
itu sudah mulai kelihatan naik ya, tapi ya belum konfirmasi adanya swing low valid ya. Karena kalau memang swing low valid, ini harus close-nya di atas 940. Kalau close-nya memang bisa bertahan di atas 940, baru bisalah kita katakan sebagai swing low valid. Tapi kalau memang belum di atas 940, berarti ya masih di dalam inside bar. Gitu saja untuk Sido sih, kalau memang sudah di atas 940, bolehlah spekulatif entry, tapi kalau memang belum ya jangan. Kita next, di sini ada saham Harum. Harum closing 13.850 dengan persentase plus 0,73%. Gap di sini sudah berhasil ditutupi. Secara stokastik kelihatannya sih dead crossing ya. Mungkin untuk mencoba retest kembali di area demand 12.800 hingga 13.225 ini kemungkinan besar akan mencoba untuk retest kembali di area sana. Untuk Harum sedikit berhati-hati ya, karena kalau memang sudah adanya swing high valid, berarti ada potensi untuk koreksi. Gitu saja sih untuk Harum. Lihat peluangnya. Kita lanjut, di sini ada saham IPTV. IPTV masih downtrend tuh ya, masih ya break area support terus. Hari ini koreksi minus 5%, secara volume nggak seberapa volatil ya. Kalau mau scalping, lihat volume yang volatil, bukan volume yang masih belum volatil seperti itu. Ini juga sudah break area support 112, sudah berhasil di break. Jadi nggak seberapa bagus kalau mau di hold ya, terutama kalau mau hold untuk swing itu nggak, kalau bagi saya no recommend ya. Saya nggak ngerekomen. Tapi kalau mau tahu next supportnya di mana, ada di 95 lah. Ini next support, atau juga di sini juga bisa dijadikan support 108. Ya, jadi untuk IPTV segitu dulu. Kita next, di sini ada saham Palm. Palm closing di 940 untuk dengan persentase min 5,05%. Untuk Palm sudah berhasil break area support 945, tapi ya untuk antisipasi bolehlah kita kasih toleransi. Dan kalau memang semuanya besok Palm masih koreksi, close-nya di bawah 945, berarti kurang bagus ya untuk Palm, karena masih ada potensi lanjut turun ke area demand 800 hingga 840 tuh. Karena sempat adanya sideways di sini, kita bisa jadikan ini sebagai area demand atau area support. Kita next, di sini ada saham Raja. Raja closing 197 dengan persentase min 1,05%. Untuk Raja, ya di dalam inside bar-nya, untuk Raja kalau memang menurut saya sih masih ada potensi untuk lanjut sih. Karena kemarin kan volumenya cukup tinggi, stokastik masih mengarah naik. Target dari Raja di 204, kalau memang dia berhasil break, ya lanjut naik lagi ke 212, lalu lanjut naik ke 228, itu step by step. Tapi untuk Raja, menurut saya masih boleh di hold, as long dia bertahan di atas 192, masih boleh dipegang. Kita next, di sini ada saham Indo. Indo closing di 131 dengan persentase plus 1,08%. Dia juga membuat rejection, sempat terkena di area EMA 90 dan ya mantul ya hari ini. Kita coba cek dulu dari broker summary. Tapi perlu diingat bahwa Indo secara stokastik masih oke, sudah golden crossing, hari ini naik 10%, secara momentum bagus. Nah, sekarang giliran kita cek dari broker summary. Untuk Indo bisa diperhatikan lebih lanjut. Di sini yang akum ada YP, YB, dan PD. Ini retail-retail ya yang distribusi. Ada BQ, GR, dan aset. Rata-rata 130 lah untuk perdagangan hari ini. Oke, untuk Indo masih mendekati daripada harga perdagangan, jadi masih ada potensi untuk naik lah. Lanjut, di sini ada saham JPFA. JPFA tuh anjlok terus ya. Wow. Oke. Ya, perhatikan di sini JPFA kalau mau dibilang aman sih ya susah ya kalau mau dibilang aman. Meskipun ada gap di atas karena ada dividen, ya sedikit susah. Ini kan anjlok karena dividen tuh. Sekarang pertanyaannya kapan JPFA bisa rebound ya? Kapan JPFA bisa rebound? Kapan JPFA bisa membuat rejection? Kalau menurut saya ya, kalau menurut saya nggak tahu benar atau enggak, tapi ini 1360 bisa lah jadikan area itu apa reboundnya tuh ya, ini bisa loh dijadikan area tuh, beneran kan? Nah, jadi yang mau pegang, yang mau averaging down, tunggu saja, jangan terburu-buru. Ini di 1360 hingga 1300 bisa jadikan area averaging down. Terutama teman-teman yang nggak mau cut loss, bolehlah averaging down di area sini, karena ada potensi untuk pullback ya. Setelah menyentuh area sini, kemungkinan besar
ada potensi untuk pullback. Targetnya sih di sini sih. Target kecilnya di 1450 dan selanjutnya 1500. Oke, segitu dulu untuk JPFA. Kita next di sini ada saham MPPA. MPPA closing 330 dengan persentase min 6,78%. Ini kan masih turun terus ya, masih di area demand. 320 hingga 352 merupakan area demand, memang sudah turun cukup dalam ya, jujur. Kalau meskipun saya nggak punya MPPA, saya bisa bilang bahwa MPPA sudah turun cukup dalam juga. Nah, kita coba cek dulu dari Fibonacci retracement. Nah, ini masih tetap di area demand, as long dia bertahan di 316, boleh di hold-nya. Kalau mau sedikit beresiko ya, boleh nanti dicoba averaging down di area 316 atau 320, itu boleh di averaging down karena ya secara Fibonacci retracement itu merupakan area support atau bisa jadi turning point dari MPPA. Kalau memang nanti turning point di arah sana ada potensi lanjut pullback ke 376. 376 atau 360 di arah sanaan. Oke ya, sudah jelas. Kita next. Di sini ada saham WIRG. Untuk WIRG hari ini closing di 1340 dengan persentase min 1,83%. Ya, untuk WIRG ini kan tadi juga sempat di bawah atau cek bawah ya, seperti itu. Tapi apakah masih ada potensi untuk menguat? Ya, kita coba cek dulu lah dari broker summary. Kita hanya bisa patokannya broker summary ya untuk WIRG. Ini XC, YP, PD, dan KK nih yang paling banyak, akum ya, yang paling menyoroti. Lalu yang distribusi ada kaset, kaset, KI, dan YB. Ya, ini kaset distribusi ke retail-retail. Ya, ini bandar besar mungkin ya di WIRG. Jadi untuk WIRG segitu dulu, perhatikan 1445, 1420 untuk rata-ratanya. Kita next, di sini ada saham BP. BP closing ini ya nggak seberapa bagus ya, tapi ya memang volumenya kan juga cukup volatil ya. Kita coba cek lah dari tanggal 29 September nih sekalian ya, 29 September. Ya nggak apa-apa, sekalian aja kejauhan ya. 29 September. Kita sekalian cobalah lihat. Sejak adanya akumulasi pertama kali. Di sini PD, tadi apa? BP ya. Ulangi. Bentar. Wow, UI masih punya barang nih. Rata-ratanya 56 lah. Ini masih punya barang cukup banyak ya. Lalu ada RX, DR tuh, yang distribusi ada CP, TS, dan FS. Nah, ini ya, paling menyorot ini. Akumnya II yang distribusinya CP dan TS. Nah, ini distribusi banyak nih. TS, CP, FS, AN, IN, dan YJ. Mungkin segitu dulu ya prospektus dari BP. Kita next, di sini ada saham BBNI. Oke, untuk BBNI hari ini naik ya, dan menurut saya BBNI ada potensi lanjut naik lagi karena sudah break area ascending triangle ya, kalau saya bilang ya. Ini seperti ascending triangle kalau saya lihat ya, nggak tahu lagi bisa dikoreksi. Ini seperti ascending triangle, tapi ya nggak seberapa karena sudah diangkat naik tuh. Targetnya bisa di sini kalau menurut saya. 9.450 untuk BBNI. Buy on weakness saja, nggak usah terlalu terburu-buru karena ya better buy on weakness sih kalau menurut saya. Buy on weakness, kalau yang dia koreksi ya buy. Kalau buy on strength gini ada ya sedikit resiko ya, seperti itu saja. Volume ya masih bagus, masih golden crossing, sebenarnya prospektusnya masih bagus ya. Tapi gimana kita bisa memaksimalkan posisi entry kita lebih baik. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan kita hari ini. Semoga saja bermanfaat. Kita ketemu lagi di grup Telegram. Goodbye.